Halo adik-adik semua, how are you today? Apa kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, adik-adik sehat semua ya pastinya. Nah, apakah adik-adik di sini sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini? Yes or no? Pasti yes ya. Kalau begitu, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu yuk. Oke, let's pray together ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini di ibadah sekolah minggu online kelas Pratama. Hari ini kami ingin mendengar cerita tentang firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami agar kami dapat memahami dan mendengar dengan baik semua pengajaran yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita masuk ke pelajaran yang ketiga yang berjudul Ikut Keinginan Tuhan. Diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Bagaimana kita bisa mengikuti keinginan Tuhan? Nah, keinginan itu ada dua macam, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging adalah keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan dan dilakukan untuk memenuhi hasrat dan hawa nafsu. Kita tidak boleh melakukan keinginan-keinginan daging dan kita harus bisa melawannya. Seperti saat kita melawan orang tua, saat kita menyakiti teman kita dan bertengkar dengan mereka, itu termasuk kita melakukan keinginan-keinginan daging. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan keinginan roh. Itulah yang diinginkan Tuhan. Karena keinginan itu timbul akibat hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan keinginan itu menghasilkan buah roh. Jadi, saat kita menolong teman kita, saat kita membantu orang tua kita, atau mungkin kita berbagi sesuatu dengan teman kita telah melakukan keinginan-keinginan roh. Di Alkitab juga dijelaskan apa itu yang menjadi keinginan-keinginan daging. Yang menjadi keinginan-keinginan daging adalah contohnya iri hati, sihir, mabuk, amarah, perselisihan, menyembah berhala, pesta pora. Ini adalah contoh-contoh keinginan daging yang ada di Alkitab. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan sehingga kita bisa menghasilkan buah roh. Nah, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ada 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ayo sama-sama kita nyanyikan yuk lagu 9 buah roh. Ikutin lagu ini ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, sekarang waktunya kita perhatikan lembar tugas kita, lalu siapkan alat tulisnya, siap-siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ayo kita lihat di sini ada kotak di mana kita harus memberikan tanda roh atau daging pada pernyataan-pernyataan yang ada. Iri hati terhadap teman, itu roh atau daging. Suka menolong teman, suka bertengkar, mau mengalah, mau menemani teman yang bersedih, mau menang sendiri, suka mengejek teman, suka membagi makanan dengan teman.
Adik-adik juga lingkari pernyataan mana yang masih sering kamu lakukan. Kakak yakin pernyataan-pernyataannya adalah hidup-hidup yang dipimpin oleh Roh. Karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh. Dan selanjutnya, ayat hafalan di bawah ini kita lengkapi. Huruf I dan huruf U-nya ada yang hilang loh. Silakan adik-adik perhatikan lalu tulislah huruf I atau huruf U di tempat yang tepat. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita akan hafalkan dalam 2 bahasa. Oke? Kita mulai dengan bahasa Indonesia. Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita hafal dalam bahasa Inggris. Galatians 5 verse 16. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Galatians 5 verse 16. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ayo adik-adik, dihafal ya ayat hafalannya. Acts 16 verse 31. Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Dah. Pelajaran kita sudah selesai hari ini. Adik-adik, lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bersama bagaimana kami mau hidup dipimpin oleh Roh. Tolong kami Tuhan agar kami hidup dipimpin oleh Roh dan melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan Tuhan, agar kami bisa menghasilkan buah Roh. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah minggu kita hari ini telah selesai ya. See you on next week adik-adik. Happy Sunday and God bless you. Bye.